Kita awali Sindo Malam hari ini, pemirsa. Kebakaran hebat menimpa pabrik beras dan gudang penyimpanan ban yang berada dalam satu lokasi di Jember. Api terus berkobar sehingga petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran, guys. Dulan, Mas. Kembali karo panas kendikar. Ya Allah, Rabbi. Allahu Akbar. Video amatir memperlihatkan kobaran api membakar gudang beras di Desa Plerean, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Jadi kebakaran itu Desa Plerian. Kobaran api membuat warga sekitar gudang panik dan langsung melapor ke petugas Damkar Pemkab Jember. Selamat malam, Bapak Siaga 16. Dilaporkan dari Sumber Jambe 110 bersama Babin Kantikmas. Sedang mendatangi TKP kebakaran. Petugas damkar yang datang kemudian langsung melakukan pemadaman. Namun satu gudang yang menjadi tempat menyimpan ban belum berhasil dipadamkan. Kondisi satu gudang berisi ban cukup sulit dipadamkan karena tertutup rapat. Namun petugas terus berupaya keras memadamkannya. Jadi itu kan ada konsleting listrik yang banyak. Makanya itu juga salah satu evaluasi yang harus dilakukan baik oleh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam apa istilahnya ya mengamati dan melihat ketika ada indikasi saluran listrik itu bermasalah harus segera melapor. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik akibat kabel yang mengelupas. Meski begitu polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah kapal layar motor yang mengangkut 73 orang penumpang tenggelam di perairan Situbondo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang tewas dan seorang penumpang kapal masih dalam pencarian. Inilah detik-detik kapal layar motor Lorena Sari tenggelam di perairan Situbondo, Jawa Timur. Kapal layar motor yang mengangkut 73 orang penumpang ini tenggelam saat perjalanan dari Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb ke Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Para penumpang kapal motor ini berhasil evakuasi kapal kargo KM Berlian Selatan yang kebetulan melintas di lokasi tenggelamnya kapal kayu tersebut. Gelombang tinggi membuat evakuasi berlangsung dramatis. Akibat kejadian ini 1 orang hilang dan 2 penumpang tewas. Para korban dievakuasi ke Pelabuhan Jangkar menggunakan kapal kargo KM Berlian Selatan dan kapal milik tim SAR untuk mendapatkan perawatan medis. Penyebab tenggelamnya kapal motor ini masih diselidiki petugas. Menurut korban selamat, dek kapal tiba-tiba digenangi air diduga karena mengalami kebocoran. Dia bocor itu. Oh, bocor. Iya, bocor. Terus berapa jam ke rumah kambing di situ, Pak? Langsung itu bocor kira-kira 10 menit itu. Ada batuannya? Iya, langsung ke dalam air dari muka. Langsung itu mati mesin. Ya. Setelah itu pertolongan berapa jam dari kejadian? Langsung itu. Ada kejadian langsung ditolong ya? Langsung ditolong Sama kapal ya? Hingga kini petugas masih melakukan pencarian terhadap seorang korban hilang. Kedua korban tewas telah dibawa ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Asem Bagus. Sementara korban selamat telah dipulangkan ke rumah masing-masing usai mendapatkan perawatan medis. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sebelumnya menyebutkan bahwa cuaca ekstrim di wilayah Jawa Barat kemungkinan terjadi hingga hari ini, 9 Desember 2024. Ia pun mengimbau masyarakat untuk terus waspada. Sekali lagi bahwa mohon waspada paling tidak hingga tanggal 8 Desember dan ada kemungkinan bisa sampai tanggal 9. Kita ke informasi lain pemirsa, Santi 43 tahun korban dugaan penculikan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung telah kembali ke rumahnya. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang langsung mengantarkan ke rumahnya. Kabar kembalinya Ibu Santi setelah dilepaskan oleh para penculiknya diterima oleh keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani, Bandung. Kabar gembira tersebut diterima sekitar pukul 8 malam atau sekitar 8 jam setelah peristiwa penculikan. Korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Dari informasi yang dihimpun, kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini sedang berkumpul bersama keluarga. Sementara itu pengemudi ojek yang mengantar Santi kini sedang dimintai kesaksian oleh pihak kepolisian. Sebelumnya Santi diculik orang tak dikenal bersenjata api di depan rumahnya. Aksi komplotan tersebut dilakukan siang hari dan terekam kamera pengawas. Aduh, gak ada plat nomor. Nomornya dicopot. Oh, pistol. Dari rekaman kamera pengawas terlihat bahwa Santi sang korban turun dari mobil tepat di depan rumahnya dan hendak berjalan masuk. Namun secara bersamaan, sebuah mobil minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Tidak lama berselang, dua orang pria turun dan seorang di antaranya menodongkan benda mirip pistol sambil menarik tangan korban yang secara langsung dibantu oleh pelaku kedua dan memaksa masuk ke dalam mobil. Korban sempat teriak sehingga membuat keluarga yang di dalam rumah keluar, namun mobil penculik sudah menjauh dari lokasi. Peristiwa penculikan ini terjadi pada Minggu siang dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Oh, dari arisan? Arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi tuh sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini, ibu tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang. Datanglah mobil ngikutin. Oh, berarti emang udah diikut, nggak tahu. Jadi dia bawa kendaraan sendiri ya, Bu ya? Iya, itu tuh mobil merah. Arisannya pakai mobil merah. Diambilnya jam 12:30 katanya. Oh, diambilnya jam 12:30. Iya. Nah. Di sini. Oh, tadi pas kejadian di rumah ada siapa aja, Bu? Ya, anak-anak aja. Anak-anak aja kan lagi libur ya. Anak-anak aja. Papahnya juga ada di atas katanya. Oh, sempat berteriak, Bu. Tadi lihatnya? Teriak kan sambil nangis. Rumah korban yang berada di Jalan Sukanagara Asri dan tepat di samping rumah adalah jalan utama sehingga mobil para pelaku bisa cepat kabur. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Seorang sales promotion girl alias SPG di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum DPRD. Tak terima dengan kejadian itu, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Sebelum melaporkan kasusnya, korban berinisial I terlebih dahulu memposting pengakuannya yang mengalami pelecehan seksual oleh seorang oknum DPRD Kabupaten Cirebon. Korban juga menyebarkan foto yang diduga pelaku berinisial MJ hingga postingan tersebut viral di media sosial. Didampingi kuasa hukumnya, korban kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ke Polresta Cirebon pada Sabtu sore kemarin. Korban memberikan laporan dugaan kasus pelecehan yang dialaminya selama hampir 5 jam. Menurut kuasa hukum korban, kejadian tersebut terjadi pada Jumat siang lalu, di mana korban yang merupakan SPG mengalami pelecehan seksual di ruang salah satu fraksi di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Di mana klien kami itu diajak ke gedung terhormat, yaitu gedung perwakilan rakyat, di mana disitulah kejadian pelecehan itu terjadi dan saksi-saksinya juga
ada dari rekan kerja dari klien kami. Ya mungkin nanti dari pengembangan apakah ada korban-korban lain atau tidaknya nanti pihak kepolisian lah yang melakukan penyidikan. Pihak pelapor berharap kepolisian dapat menindaklanjuti kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan anak kembali terjadi. Kali ini warga digemparkan dengan temuan jasad bocah perempuan berusia 9 tahun terbungkus karung di dapur rumahnya di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi mengamankan seorang tetangga korban. Warga desa Kaliparu, Ulu Jambi, Pemalang, Jawa Tengah geger usai menemukan bocah berusia 9 tahun tewas dibunuh. Korban Salsabila Syarifatus Salama ditemukan di dapur rumahnya dalam kondisi terbungkus karung tadi malam. Kondisi jasad penuh luka lebam di tubuh dan wajah. Menurut sang kakak, korban awalnya di rumah sendirian pada Minggu siang. Sang ayah bekerja sementara ibunda pergi ke pasar. Saat sang ayah kembali ke rumah, korban tak ditemukan dan kondisi rumah berantakan. Namun tidak ada barang hilang. Setelah dicari, korban ditemukan di dapur rumah. Sudah biru semua, sudah ada saya gitu. Sudah biru. Ya. Ada luka di bagian mana, Mbak? Bibir. Di badan yang lain nggak kelihatan? Iya. Nggak kelihatan. Biru-biru semua. Tapi pas waktu pulang itu apa namanya? Ibu pulang itu kan kemarin udah terbuka, nggak tahu. Udah cakan-cakan semua. Udah cakan-cakan semua. Iya. Ada barang yang hilang? Ada. Nggak ada. Iya. Terus apa? Kasurnya itu udah basah. Kasurnya adikmu? Iya. Polisi belum menetapkan tersangka, namun satu orang terduga pelaku yang merupakan tetangga korban diamankan ke Polres Pemalang. Sejumlah saksi dari pihak keluarga juga telah dimintai keterangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Oknum polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin menjalani sidang etik dalam kasus penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang. Dalam kasus penembakan ini 1 korban meninggal dunia. Aibda Robik Zainuddin, terduga pelaku penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang, menjalani sidang kode etik. Oknum polisi anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang ini melakukan penembakan terhadap 3 siswa SMK Negeri 4 Semarang di Jalan Candi Penataran Raya Semarang yang menewaskan 1 korban. Sidang etik Aibda Robik digelar di ruang sidang bidang profesi dan pengamanan Bitpropam Polda Jawa Tengah pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Senin siang. Sejumlah saksi dihadirkan, diantaranya keluarga korban, kuasa hukum, dan sejumlah personel dari bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Tengah yang menangani kasus penembakan. Akan segera dimulai kegiatan proses sidang kode etik profesi untuk terperiksa Aibda R. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja hasilnya, dan hari ini hadir pihak keluarga dan saksi yang lain, termasuk dari Kompolnas hadir juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik. Hasil sidang etik Aibda Robik akan menentukan apakah dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana dalam kasus penembakan ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Harvey Muiz menghadapi sidang tuntutan jaksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini akan menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, terdakwa korupsi timah. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim kembali memberikan kesempatan kepada Harvey untuk menghadirkan saksi meringankan. Selain Harvey Muiz, terdakwa Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangka Tim dan Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan Usaha PT RWT juga akan dihadirkan.
Harvey Muiz didakwa menerima 420 miliar rupiah bersama Helena Lim selaku manajer PT Quantum Skyline Exchange. Sedangkan Suparta didakwa menerima aliran dana 4,57 triliun rupiah dalam kasus yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah ini. Sebelumnya pada pekan lalu, pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Jaksa menilai terdakwa bersalah telah membantu suami Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz, melakukan korupsi terkait Tata Niaga Komoditas Timah. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Kamis, jaksa juga menuntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah. Helena juga dituntut uang pengganti 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Helena Lim yakni Junaidi Saibih mengatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara. Kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 orang tersangka. Kerugian negara akibat mengkorupsi tersebut mencapai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah tidak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun juga yang mencengangkan adalah nilai kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim yang pekan lalu dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. 8 tahun kurungan pidana bagaimana, Pak? Sementara untuk Harvey Muiz, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sandra Dewi dalam kesaksiannya membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosi, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi 88 betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suami istri dan betul. anak-anak, ya. Suami dan saudara saya. yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Iya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak.
Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang Tata mulia. niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Bangka Saya ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Ya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara, yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta, orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal, yang mulia. Saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini. Jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar, yang mulia. Pak Suparta dengar ini dari siapa? Dari suami saya bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Rebus juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan peleburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan, yang mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Ya, saya baru tahu, yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal? Enggak. Nggak kenal. Pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dalam rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta 2024. Supporter Jakmania lakukan selebrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Sido Malam, pemirsa. Ratusan supporter Jakmania melakukan selebrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat. Perayaan dilakukan pasca KPUD menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dalam rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta 2024. Ratusan pendukung Persija Jakarta atau Jakmania selebrasi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu malam. Selebrasi dilakukan dengan memutari Bundaran HI, menyalakan flare, hingga meneriakan yel-yel kemenangan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Selebrasi dilakukan secara spontan atas unggulnya Pram Rano di Pilkada Jakarta 2024. Sementara tim ses paslon nomor urut 3 mengatakan selebrasi ini adalah kemenangan bagi warga Jakarta. Pasca dilantik, Pram Medul diyakini langsung bekerja keras demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa arahan dari pimpinan. Jakarta menyala. Jakarta menyala, Jakarta kota gue. Merdeka! Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mempercayakan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Dan kami yakin Mas Pram dan Bang Dul begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Adapun KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano 50,07% dalam rekapitulasi hasil Pilkada 2024 Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,4% suara. Kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan torehan 10,53%. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum Ridwan Kamil Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Tim Ridho menilai KPU dan Bawaslu tidak profesional sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menurun dan tidak dapat mencegah terjadinya dugaan kecurangan. Daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait
pemberian C6, dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya. Yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan, lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Yang begini saja seharusnya administratif. Pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu di sini? Wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya. Tapi apakah mereka lakukan? Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi, kenapa kita kemudian walk out. Dan itu sudah. Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah permohonan perkara hasil Pilkada serentak 2024. MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil Pilkada. Hingga siang tadi sudah ada lebih dari 150 pemohon perkara Pilkada serentak dari tingkat kabupaten kota. MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil Pilkada. Sementara itu persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi. Dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Ketua MK Suhartoyo memastikan nantinya hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Dengan kewenangan mahkamah. Dan pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama. Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Komisi Pemilihan Umum Jakarta bersiap menghadapi gugatan terkait pemilihan kepala daerah 2024. Gugatan tersebut terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Perempuan 1131 jumlah 2300. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 482743, perempuan 563737. Jumlah 1046480. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1800107. Jumlah surat suara yang digunakan 1046480. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 731. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 752.896. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 1388, perempuan 1541, jumlah
2929. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pramono mengatakan mekanisme rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024 sudah digelar secara terbuka. Ia pun memuji proses penghitungan suara yang dinilai terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat dalam mengakses data KPU. Politisi PDI Perjuangan ini juga menghormati langkah yang ditempuh kubu pasangan calon lainnya dan wajar pihak yang tidak sependapat menempuh upaya apapun yang terpenting sesuai dengan koridornya. Ya, Indonesia atau kita adalah negara demokrasi. Kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda silakan. Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur di Jakarta ini. Karena bagi saya pribadi pemilihan gubernur Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka, dan baru pertama kali inilah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. SPPG Tanah Sareal menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 siswa di 15 sekolah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto. Tiap porsi makanan harus mengandung sedikitnya 600 kalori dari sumber karbohidrat. Tiap hari menu makanan dipastikan berbeda. Pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai serentak tahun depan. Program ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi siswa dan juga masyarakat sekitar. Manfaat dari makan bergizi gratis ini kan pertama manfaat untuk orang tua. Karena makan bergizi gratis ini mengurangi pengeluaran orang tua, karena itu otomatis menguatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi lokal, karena pembelian bahan dari peternak, pedagang, pekebun, petani. Pemirsa, PT Pertamina Persero mencatat penyaluran BBM bersubsidi sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter dan LPG 3 kg telah mencapai 6,9 juta ton hingga per Oktober 2024. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran. PT Pertamina Persero mencatat penyaluran bahan bakar minyak subsidi atau Public Service Obligation, yakni jenis biosolar dan pertalite, sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter per Oktober 2024. Penyaluran BBM subsidi itu pun akan bertambah hingga akhir tahun, yang diperkirakan mencapai 48,6 juta kiloliter. Sementara itu untuk realisasi penyaluran LPG bersubsidi atau LPG tabung 3 kg, sudah sebanyak 6,9 juta ton hingga Oktober 2024. Pertamina menargetkan penyaluran LPG 3 kg akan mencapai 8,3 juta ton di akhir tahun. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran. Pendataan terhadap konsumen BBM dan LPG subsidi pun terus dilakukan Pertamina. Berdasarkan data Pertamina, pendataan pengguna biosolar sudah 100% dan seluruh transaksinya menggunakan QR Code My Pertamina. Sedangkan pendataan pengguna Pertalite saat ini sudah 79%. Sementara pendataan pengguna LPG 3 kg saat ini sudah sebanyak 53,6 juta orang, di mana 85% yang merupakan sektor rumah tangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara tentang zakat, pajak, dan bea cukai dalam konferensi internasional di Riyadh, Arab Saudi.
Hal ini sejalan dengan upaya modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan yang merata. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam memenuhi undangan khusus Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al-Jadaan menegaskan bahwa negara-negara Teluk di Timur Tengah sedang banyak melakukan reformasi keuangan negara, kebijakan fiskal dan perpajakan. Tujuannya disebut untuk modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Dalam pertemuan khusus yang membahas Global Challenges, pengelolaan State Finance, Governance Budget and Fiscal Policy, Sri Mulyani mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dan tantangan kebijakan fiskal, reformasi perpajakan serta tata kelola fiskal global yang sangat menantang, namun penting bagi semua negara. Di sisi lain, pemerintahan 5 tahun ke depan memastikan kemakmuran melalui penciptaan pendapatan ekonomi yang berkelanjutan yang fokus mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas kebutuhan pokok kembali naik harga. Kondisi ini terjadi di antaranya di Pasar Johar Baru, Jakarta. Dalam seminggu ini, bawang merah naik harga menjadi Rp50.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Sementara telur yang sehari sebelumnya masih Rp26.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebelumnya di kisaran Rp35.000, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Telur aja udah langsung udah melonjak lumayan juga sih telur. Minyak juga udah naik. Kayak cabai udah lumayan loh, udah pada naik juga sih. Kayak bumbu-bumbu apa semua ini. Belanjaan sayuran juga semua udah pada naik. Kalau mau mendekati Natal, Tahun Baru udah pasti. Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok juga terjadi di Pasar Tradisional Argosari yang merupakan pasar tradisional terbesar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 2 pekan, kenaikan harga terjadi terutama pada komoditas bawang merah, minyak goreng, hingga daging ayam dan sapi. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh karena omsetnya jatuh. Mereka pun berharap pemerintah menstabilkan harga kembali seperti semula. Tim News melaporkan. Pemirsa, pajak pertambahan nilai atau PPN dipastikan akan tetap naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025, namun hanya dikenakan kepada barang mewah. Sekretaris Kemenko Perekonomian memastikan kebijakan tersebut nantinya tidak bertabrakan dengan kebijakan insentif yang sebelumnya diberikan pemerintah melalui insentif PPN DTP hingga PPN BM. Pemerintah memastikan tetap mengenakan kenaikan PPN 12% tahun depan hanya bagi produk barang mewah. Namun pemerintah dianggap gampang atas keputusan tersebut mengingat sebelumnya pemerintah telah memperpanjang insentif atas barang mewah melalui kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Atas situasi tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan bahwa pemberian insentif PPN DTP dan PPN BM bukan ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%. Namun lebih kepada untuk menaikkan perekonomian melalui stimulus kepada sektor perumahan hingga otomotif pada kuartal keempat tahun ini hingga tahun depan. Dengan demikian, dua kebijakan berbeda tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak berbeda di perekonomian. Artinya pengecualian kan di level PV selama ini kan juga sudah ada. Hanya berarti kan Bapak Presiden minta Menteri Keuangan yang supaya ngatur pengecualiannya. Pengecualian jadi lebih sempit. Berarti harus revisi PP itu. Ya, nggak ngerti teknisnya di nomor DJP seperti apa. Tapi kira-kira polisinya seperti itu. Kalau insentif fiskal kan tidak. Ya ada kaitannya dengan itu, tapi tidak semata-mata merespon itu kan, tapi lebih untuk kita menjaga pertumbuhan kuartal keempat, persiapan untuk pertumbuhan kuartal 1 tahun depan supaya sektor-sektornya kan yang memang berkontribusi besar terhadap.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memastikan kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang mewah. Nantinya peraturan teknis pengenaan PPN tersebut akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan yang akan menerbitkan aturan teknis. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinu Malam.